Hai Dokter Sima, untung kau sudah sadar. Bagaimana keadaanmu? Tidak apa-apa. Sanju di mana? Dia lolos kan? Sudah kuduga dia akan lolos. Paman tahu, ada yang membuatku tidak sadarkan diri saat aku mengawasinya. Kau tahu itu? Kenapa kalian memandangiku? Aku bicara yang sebenarnya. Ada yang menyerangku dari belakang dan membuka mulutku. Kurasa dengan sapu tangan atau semacamnya. Tapi baunya itu menjijikkan sekali. Dia pasti telah melepaskan Sanju dan membantunya kabur. Percayalah, Bibi. Tidak, Samir, kau salah mengerti. Tidak ada yang membantunya, dia lolos sendiri. Apa yang Bibi katakan? Percayalah, pasti ada yang kemari dan membantu Sanju. Bagaimana aku percaya padamu? Kau sedang tidur nyenyak. Kau terlalu banyak menonton film. Kau suka berhayal. Dengarlah, Paman. Kau harus percaya padaku. Aku tidak menghayal. Aku serius. Dokter, kau tidak apa-apa? Dokter, kau baik-baik saja? Iya, sekarang aku baik-baik saja. Untunglah kau sudah lebih baik. Kami mencemaskanmu, dokter. Kau sudah ceritakan pada semua yang ada di sini mengenai itu? Belum. Katakan pada semuanya sekarang. Dokter, kau mau ceritakan pada kami kan? Kau bisa ceritakan itu di depan semuanya. Iya, dokter. Ceritakan. Katakan, dokter. Iya. Akan kukatakan padamu. Gawat. Dokter itu akan membuatku dalam masalah. Prithvi? Oh ya Tuhan. Ya Tuhan, apa yang terjadi padamu? Prithvi, kenapa kau terluka? Hah? Aku... Kritika, ambilkan kotak P3K. Baik. Ayo duduklah. Ayo. Iya, ayo pelan-pelan. Prithvi, bagaimana kau terluka seperti ini? Sanju telah menculikku, lalu dia mendorongku dari mobilnya. Aku jatuh dan terluka, tapi untung saja aku bisa selamat. Ini kotaknya. Kalau tidak, aku bisa mati. Tapi aku selamat. Apa gunanya menunjukkan keberanian? Sudahlah, kau jangan khawatir. Aku harus membalut lukamu lagi. Apa kau bisa mengatakannya kalau Sherlyn itu hamil? Oh ya, dan yang lebih penting lagi aku ingin tahu siapa ayah dari anaknya. Dengar ya, Diam. kau itu wanita berpendidikan. Apa kau tidak bisa mengerti? Hah? Kenapa aku tidak boleh menemaninya aborsi? Iya, Dok. Di mana salahnya? Di mana? Ayo, Kau macam-macam, Dok. Ayo, Pak. Lepaskan, lepaskan. Oh iya, gua harap keadaanmu membaik. Atau mungkin lebih buruk. Keadaanmu akan semakin buruk sekarang. Maksudku, kau mau ceritakan sesuatu? Kau mau mengatakan siapa yang menyerangmu dan siapa yang mau menghabisimu? Ceritakanlah, dokter, siapa orangnya? Siapa dia? Siapa orangnya? Ayo katakan. Iya. Dia itu... Siapa dia? Katakan. Kami terima panggilan dari sini. Siapa yang menghubungi kami? Aku yang menghubungi inspektur. Kenapa? Ada apa? Ini Dokter Simapari. Dia ingin membuat laporan pengaduan. Sebenarnya beberapa hari yang lalu ada yang berusaha mencekiknya di rumah sakit tempat dia bekerja. Dan bukan hanya itu. Saat kami membawanya kemari, lalu tiba-tiba Sanju datang, lalu menculiknya. Inspektur, pada dasarnya saat ini nyawanya dalam bahaya. Karena itulah kami menghubungi. Nyawanya dalam bahaya? Iya. Dokter, siapa yang kau curigai? Ya Tuhan, jika kau mendengarku, bantulah aku. Selamatkan aku. Sekarang tolong ceritakan semua kejadian pada hari itu. Inspektur, akan kuceritakan semuanya dari awal. Sherlyn Kurana bertunangan dengan kakakku Risa Putra. Saat ulang tahun pernikahan orang tuaku, dia muntah dan pingsan. Kami membawanya ke rumah sakit. Dan setelah itu, dokter... Jangan cemaskan dia, jangan terlalu dipikirkan. Yang terjadi pada Sherlyn itu alami. Keadaan Sherlyn sekarang tidak apa-apa, tenang saja. Iya, dokter bilang kalau ada peningkatan asam lambung dan
Dia memintaku untuk istirahat di rumah. Tapi sebenarnya Sherlyn, dia hamil. Dia diperiksa Dr. Sima. Dia merahasiakan kehamilannya dari seluruh keluarga. Prita dan aku akhirnya tahu soal itu, tapi dia berusaha sebisanya untuk menutupinya. Dan dia bisa lakukan apapun untuk itu. Aku dan Prita ke rumah sakit kota menemui Dr. Sima. Dan Dr. Sima hampir saja menceritakan kehamilan Sherlyn pada Prita. Sebelum dia sempat menunjukkan buktinya, seseorang menyerangnya. Dan ya, seorang dokter senior bilang dia dipukul dengan benda yang berat sampai dia pingsan. Bukan hanya itu, Inspektur. Saat Dr. Sima sadar, lalu ada seseorang berusaha untuk mencekiknya. Kami berdua yakin Sherlyn ada di belakang ini. Dan dia bisa melakukan apapun demi membuktikan kalau dia itu tidak hamil. Aku tahu ini akan terdengar aneh, tapi dia perempuan yang berbahaya dan dia tidak pantas menjadi menantu keluarga ini. Jadi sekarang Anda mau aku menahan Sherlyn? Karan, apa yang kau katakan? Kau ini sudah gila ya? Bibi, kalian semua tidak akan percaya padaku. Tapi dengar yang dikatakan dokternya. Dia akan buktikan semua perkataanku benar. Setiap kata-kataku ini. Bicaralah. Benar, silakan dokter. Katakan. Ayo. Iya, aku akan ceritakan semuanya. Halo? Iya, tunggu sebentar. Dokter, ada telepon dari rumahmu. Keluargaku. Bagaimana keluargaku bisa tahu kalau aku ada di sini? Halo? Tuan Lutra, kau tahu di mana Sherlyn sekarang? Karan, tadi kau bicara dengannya di telepon. Di mana dia sekarang? Iya benar. Mungkin dia ada di rumahnya. Petugas, aku minta kau tulis pernyataan dokter ini. Begitu dia nanti menandatangani pernyataannya, kita akan segera ke rumah Sherlyn dan menahannya. Kenapa ini terjadi? Putraku, Rishabh menyayangi Sherlyn. Hanya dia gadis yang mau dia nikahi. Dan sekarang dia dikhianati. Putraku pasti merasa sangat hancur. Ya Tuhan, bagaimana aku menghibur putraku? Sekarang bisa kami minta pernyataanmu? Tentu dokter, ceritakan kejadiannya. Siapa yang menyerangmu dan siapa yang mau membunuhmu. Katakan semuanya. Tidak masalah, kau bisa menceritakan. Ayo, katakan pada kami. Dokter, apa ada sesuatu yang kau takutkan? Jangan takut sama sekali. Apa kau ingat, kau janji padaku tidak akan membiarkan Sherlyn menipu orang sebaik Rishabh dan keluarganya. Jadi sekarang katakan. Kau ingat sebelum pingsan, kau janji akan menceritakan semuanya kepadaku kan? Ayo katakan sekarang, apa yang kau tunggu lagi? Jangan takut, ayo katakan. Ceritakan saja pada semuanya apa yang kau tahu. Lihat, sudah ada polisi. Mereka akan menghukum pelakunya. Orang-orang yang berusaha membunuhmu demi menjaga rahasianya akan ditahan. Kau jangan takut. Ayo katakan pada kami semuanya. Ayo katakan. Katakan dokter, kami akan tulis pernyataanmu. Karena ini sangat penting sekali untuk laporan kami ke pusat. Apa Sherlyn menyerangmu untuk memastikan rahasianya tetap aman? Katakan. Aku tahu aku harus menanggung dosaku suatu saat nanti. Tapi kenapa saat itu harus tiba secepat ini? Dokter itu akan menghancurkan hidupku. Aku tidak tahu berapa tahun lamanya aku harus dipenjara. Prithvi, habis sudah kau. Ayo katakan, bukankah dia sudah mengkhianati keluarga baik-baik ini? Ayo katakan, apa dia datang menemuimu dan kenapa? Iya, Sherlyn datang menemuiku. Dia perlu konsultasi kebidanan. Dia sangat buru-buru untuk sesuatu tindakan. Itu alasannya dia menemuiku saat itu. Tindakan macam apa, dokter? Ada kristal di dekat rahim Sherlyn. Dia perlu dokter kandungan. Nah, karena itulah dia datang untuk menemuiku. Dan ini tidak ada hubungannya dengan kehamilan. Dan kista itu bisa hilang hanya dengan minum obat. Dia datang menemuiku untuk masalah ini, itu saja. Ini masalah biasa, jadi tidak perlu dibesar-besarkan. Tunggu dulu.
Ada apa ini, dokter? Kenapa kau ini berbohong? Kenapa kau tidak ceritakan semua kebenarannya? Aku bicara sebenarnya. Itu hanya kista kecil. Pertumbuhan kista itu tidak diharapkan, jadi harus dihilangkan. Dan itu tidak ada hubungannya dengan kehamilan. Dia mendatangiku untuk konsultasi saja. Dokter, kau masih berbohong. Dengar, kau salah. Itu tidak mungkin. Katakan yang sebenarnya. Kau tidak perlu berbohong. Katakan pada semuanya. Kalian berdua terus menekanku untuk menyatakan Sherlyn hamil. Kalian ini bagaimana? Dia itu bukan hamil, tapi kista. Karen dan Prita, apa kalian tidak ingin kalau Sherlyn jadi menantu di rumah ini? Apa karena itu kalian memaksaku mengatakan Sherlyn hamil? Dia gadis yang baik dan berpendidikan. Jadi kalau menurutku, dia tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Dosa kita memang menumpuk. Tapi jika kau cukup pintar untuk menangani situasinya, kau tidak perlu khawatir, Prithvi. Kau bisa dengan mudah menyingkirkan beban dosa-dosamu. Tidak, dokter. Karen tidak bersalah sama sekali. Perempuan ini yang harus disalahkan. Dia memang terlihat polos, tapi sebenarnya dia tidak sama sekali. Dia itu perempuan yang licik. Dia mempengaruhi Karen hingga dia percaya Sherlyn hamil. Untung dia tidak cerita pada Rishabh tentang itu. Entah apa yang akan dilakukan pada Rishabh. Dia bisa lakukan apapun demi mendapatkan keinginannya. Dia bisa bertindak sejauh apapun. Aku rasa Bibi yang salah, bukan Prita. Orang yang memperdaya dan mengkhianati kita adalah Sherlyn, bukan Prita. Tutup mulutmu, Karen. Jangan ucapkan apapun. Aku bisa merendahkan harga dirimu di depan semua orang. Tolong tunggu sebentar. Dokter, apa yang terjadi padamu? Kau berjanji akan membantuku. Kau tahu semuanya kan? Kau berjanji akan membantuku. Kau akan menceritakan semuanya di ruanganmu itu. Dan kau mau menunjukkan sesuatu kepadaku. Katakan sekarang, ini kesempatanmu. Kenapa kau berbohong? Ada apa denganmu? Tidak ada yang salah denganku, Prita. Aku tidak bisa membohongi semua orang. Benar, aku memang jatuh pada saat di rumah sakit. Kau dan Karen membawaku ke rumah keluarga ini kan? Dan aku berterima kasih karena itu. Tapi bukan berarti kalian berdua bisa memaksaku berbohong tentang orang yang tidak bersalah. Dan kalau kau mau, aku melakukannya. Maafkan, aku tidak mau melakukan itu. Jangan berharap padaku. Memang, kepalaku cedera. Tapi bukan karena seseorang memukulku. Tapi karena aku jatuh di tangga. Dan aku menderita luka yang cukup serius. Karena aku berhari-hari tidak tidur. Hentikan, dokter. Kau terus saja berbohong. Apa kau sadar? Kau justru malah menuduh Prita yang berbohong sekarang. Karena dia yang berani mempertaruhkan nyawanya demi menghentikanmu dari penculikan. Baiklah, kita akhiri ini saja. Katakan padaku, kenapa Sanju sampai berani kemari dan menculikmu? Kenapa? Katakan, ayo bicara. Iya, dia memang mau membunuhku. Tapi alasannya sama sekali berbeda. Ada masalah terjadi pada operasi kekasihnya. Jadi dia menyalahkanku karena hal itu. Dia mencoba membalas dendam padaku. Sebelumnya dia mengancamku lewat telepon. Dan karena itu, dia mengikutiku dari rumah sakit sampai kemari agar dia bisa menyakiti aku. Dan kalian berdua memanfaatkan situasi ini untuk mempermalukan Sherlyn dengan memperalatku. Dokter, kau masih berbohong. Kenapa kau lakukan ini? Karen, pasti ada alasannya dia berbohong. Tunggu dulu. Jangan takut pada siapapun. Dengar, aku tidak akan biarkan terjadi apapun padamu. Kau akan aman di sini, dokter. Katakan yang sebenarnya, ayo katakan yang sebenarnya. Tugasmu adalah menolong orang pada saat mereka membutuhkan. Sekarang saatnya, dokter. Ini menyangkut hidup seseorang. Katakan. Ayo, jangan bohong. Ayo katakan. Tolong jangan mencampuri penyidikan kami. Tapi dia bohong, Inspektur. Tapi kalian tidak boleh memaksanya. Biarkan dia bicara yang sebenarnya. Dokter, katakan yang sebenarnya. Kenapa mereka ini begitu memaksamu? Dan Prita, dia bilang padaku, dia tidak mau kalau Sherlyn dan Rishabh sampai menikah. Benar. Apa? Dia memintaku mengatakan ini ke depan semuanya. Atau dia mungkin punya masalah pribadi dalam hal ini. Karena itu dia menentang pernikahan ini. Kau sudah keterlaluan. Apa? Kau tahu kalau ini tidak benar. Sudah aku minta jangan mencampuri penyidikan kami. Tapi Sudah. dia... Jangan bicara lagi. Dia adalah adikku. Dan ini Prita. Aku belum pernah bertemu orang jujur seperti dia. Dia tidak pernah memaksa siapapun berbohong atau punya rencana jahat terhadapku. Dan Inspektur, kau percaya dokter ini? Tidak seorang pun di dunia ini bisa meyakinkanku kalau mereka akan berniat buruk kepadaku. Ya, mungkin saja mereka ke sana untuk menemui dokter itu. Mereka mungkin ingin cari tahu apakah Sherlyn benar-benar hamil atau tidak. Tapi seandainya kalau mereka tahu Sherlyn tidak hamil, tidak mungkin mereka masih menuduhnya. Aku bersumpah atas itu. Jadi kau pikir Sherlyn hamil?
Apa kau dan Sherlyn pernah melakukan sesuatu? Bibi Karina, sudahlah. Aku pernah mengatakan semua ini dan akan aku ulangi lagi. Kalau Sherlyn dan aku sama sekali tidak pernah berhubungan. Itu artinya kau juga curiga pada Sherlyn, bukan? Mereka punya bukti yang kuat, Bibi. Aku tidak ada kaitannya dengan ucapan mereka. Bagaimana menurutmu, Risap? Aku tidak berpikir apapun, tidak ada. Sherlyn itu gadis yang baik. Dari mana kau tahu? Setiap kali aku ke rumah keluarga ini... Apa tujuanmu ke rumah ini untuk menemui Sherlyn? Apa kau sudah gila? Apa maksudnya? Apa ucapanku salah? Kau itu jangan kekanak-kanakan. Biarkan aku bicara. Bicaralah. Setiap saat aku melihat Ya. Sherlyn, aku merasa Apa yang kau rasakan? perilakunya sopan dan dia itu jadi kau menghargai bisa yang lebih menentukan tua. karakter orang, begitu? Aku Kau ini aneh bukan sekali. orang yang bisa menentukan karakter Lalu orang kenapa lain. kau? Apa maksudnya? Jangan Prita, bertengkar. aku tidak berharap apapun darimu, tapi dia. Kenapa kau bisa berpikir sepertinya? Kenapa kau bisa menganggap orang lain buruk? Ini sulit dipercaya. Dia. Aku sangat terkejut. Dia membohongi orang dengan omongan manisnya. Aku tahu dia. Kau sudah gila. Kau Aku hanya berbohong. mengungkapkan pendapatku soal Sherlyn. Kenapa kau bicara itu tentang tidak Sherlyn? berhak menekanku. Oh, Kau begitu? sudah gila. Oh, serius? Apa maksudmu? Oh, benarkah? Aku Apa baru tahu maksudmu, itu. Karan? Dengar, aku baru Polisi. ingat sesuatu. Kau tunggu di sini. Lihat saja. Aku akan di sini. Tunggu. Aku tidak akan kemana-mana. Kau sudah gila. Lihat ini. Lihat. Lihatlah. Kalian lihat. Lihat. Apa ini? Jelaskan. Berikan aku penjelasan tentang ini. Kau rasakan sesuatu pada Sherlyn? Ini getaran perasaanmu? Beri aku penjelasan. Jawab aku. Itu. Jadi begini, sandal Sherlyn putus dan dia hampir jatuh. Dan aku memeganginya, itu saja, tidak lebih. Pria sejati manapun, jika ada di posisiku, pasti akan melakukan hal yang Kau sama. anggap dirimu pria sejati. Kau juga pasti akan melakukan hal yang sama. Ngomong-ngomong, aku hanya membantunya. Itu saja. Apa itu salah? Dan saat ku tolong dia, ada yang mengambil foto ini. Ini terjadi pada hari itu. Kebetulan sekali. Maksudmu kau ada tepat saat tali sandal Sherlyn terputus dan setelah itu fotografer mengambil fotomu. Kau berbohong. Kau pembohong. Aku tidak berbohong. Kenapa? Apa aku tidak boleh mengalami kebetulan? Hah? Kau kira hanya kau yang boleh? Hah? Dan kebetulan juga, kau dan Prita ada dalam posisi sulit ini. Hei! Aku juga bisa membentak. Selama ini, aku tidak melawanmu sama sekali ataupun keberatan. Karena aku tahu Prita wanita yang pengertian. Dia tidak sepertimu. Kau mengerti? Kebetulan apanya? Dia terus membohongi kita. Aku sudah katakan yang sebenarnya. Semuanya benar. Buktikanlah. Dengar, kalian keluarga terpandang. Kalian semuanya berpendidikan. Tidak pantas jika saling menjelekan. Kami di sini untuk menyelidiki tindak pidana. Kalian tidak pantas saling berselisih. Dan itu sangat memalukan. Aku ingatkan Karan dan Prita. Kalian sudah membuat keributan. Kalian membuat hal kecil menjadi masalah yang besar. Dokter, kau harus ikut ke kantor polisi bersama kami. Berikan deskripsi pada petugas sketsa kami tentang orang yang menyerangmu. Nanti kami akan segera sebarkan gambarnya di kota ini. Agar kami bisa menangkapnya dengan menyisir kota ini. Ayo ikut. Maaf, Inspektur. Semua orang di keluarga Lutra sudah melihat orang yang menyerangku. Kau bisa bertanya siapa bagaimana rupanya? Apakah mereka bisa menjelaskan bagaimana wajah orang itu? Boleh aku pergi sekarang? Aku mohon. Aku mengerti, Nyonya. Tapi dalam kasus ini, kami memang harus menanyai korbannya. Seperti Anda bilang, orang itu menyerang Anda karena kasus kekasihnya. Artinya, kau lebih mengenalnya daripada mereka semuanya. Benar kan? Iya. Ayo ikut. Satu lagi, Inspektur. Kira-kira berapa lama proses pemberian keteranganku? Nanti kau boleh pulang setelah sketsa jadi. Ayo berangkat. Maaf, Inspektur. Begini, boleh aku bicara padanya selama 2 menit? Ayolah, Pak. Ini sangat penting. Hanya 2 menit saja, Pak. Silakan, hanya 2 menit. Apa Nyonya keberatan? Tidak, aku tidak keberatan. Aku bisa bicara padanya. Dengarlah, dokter. Kau menghadapi banyak masalah karena Prita. Aku minta maaf karena itu.
Tolonglah maafkan dia. Dia itu tunanganku, dan dia gadis yang sangat baik. Aku mencintai Prita. Pak, ini masalah pribadi. Boleh aku bicara berduaan saja? Hanya 1 menit saja. Baiklah. Ayo. Kau melakukannya dengan bagus. Bagus sekali. Kau tidak katakan apapun pada siapapun. Itu bagus sekali. Lanjutkan dramamu. Dan kau pastikan juga kau melindungiku di kantor polisi. Jangan pernah berani merubah pernyataanmu atau kau tanggung akibatnya. Kau harus lakukan apa perkataanku. Karena anak buahku akan ada di kantor polisi. Mereka akan mengabariku. Jadi jangan pernah kau bisa mengelabuiku. Kau mengerti? Iya, aku akan berikan pernyataan yang sama di kantor polisi dengan yang di sini. Mohon jangan. Aku mohon jangan sakiti aku. Aku mohon. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Wow, Prita, kau ini memang aktor yang hebat sekali. Kau sudah mencuci otak kakak beradik itu dengan sukses. Bibi, Prita itu tidak seperti yang Bibi pikirkan. Karan, sekarang hanya aku yang berkata begini. Suatu saat semua akan membencinya juga. Dan kelicikannya akan terlihat. Orang akan menertawai kita karena percaya pada orang seperti ini. Apa yang bisa kau lakukan? Bibi, maksud Bibi apa? Orang lain bahkan tidak segan membenci Tuhan. Kenapa Bibi sangat peduli pada anggapan orang? Risap, dengarkan aku baik-baik. Ibunya Sherlyn, Sanjana, dan aku berada dalam posisi yang sama. Menurutmu, Sanjana akan diam saja kalau dia tahu tuduhan Prita terhadap Sherlyn? Pasti dia akan menceritakan semua ini pada semua orang. Kau tidak bisa bayangkan betapa situasi ini bisa memburuk. Dan akan menyebabkan kerugian pada keluarga ini. Ku beritahu kau sekali lagi. Lagi pula, siapa Prita bagi kita? Apa bisa Sanjana terima perempuan kelas bawah ini? Apa hubungan perempuan itu dengan keluarga kita? Apa dia anggota keluarga? Tidak. Dia bukan siapapun bagi kita. Orang akan bilang kalau dia berusaha masuk ke kehidupan Risap. Karena itu dia bersekongkol demi merusak ikatan Risap dengan Sherlyn. Lagi pula aku tidak peduli sama sekali penilaian orang tentang dirinya. Tapi aku tidak terima jika dengar anggapan buruk tentang keluarga kita. Orang akan menyalahkanmu, Raki. Mereka akan bilang kau tidak bisa kendalikan anak-anakmu. Itu sangat menggangguku. Mahes, ada apa denganmu? Kau adalah kepala keluarga ini kan? Seorang gadis kelas bawah membuat tuduhan keji terhadap calon menantumu. Dan kau hanya diam saja. Dan kewajibanmu adalah melindungi keluarga dari niat buruk orang lain. Tunggu sebentar, Bibi. Kalau kau benci seseorang, bukan berarti ayah harus ikut membencinya juga. Diam, Karan. Tapi ayah... Diam. Kau sudah cukup bicara. Lagi pula, perkataan Karina tidak salah. Prita, aku tahu kau tidak ingin menikah dengan Risa. Kalau itu benar, Risa pasti tahu tentang itu. Apa maksudmu, Mahes? Maksudku, jika Prita punya perasaan terhadap Risa, dia pasti memberikan tanda-tanda. Dan sebagai laki-laki, Risa pasti mengerti itu. Tapi itu tidak terjadi. Karina, sebagai orang tua, kami akan melakukan apapun demi kebahagiaan Risa. Jadi sudah jelas, Prita tidak punya perasaan pada Risa. Tapi Prita, kurasa kau bisa akui satu hal, yaitu kau menganggap Sherlyn bukan calon tepat untuk Risa. Aku punya alasan, ayah. Apa kau minta bicara? Aku sedang bicara padanya. Sebaiknya kau tidak bicara apapun. Aku sangat marah padamu. Kau dan Prita curiga kalau Sherlyn hamil. Itu hanya kecurigaanmu.
Tapi kau membuat semua jadi kacau balau. Syukurlah. Setidaknya ada yang setuju denganku. Tolonglah, dengarkan aku dan percayalah padaku. Gadis ini pembawa sial bagi keluarga besar kita. Bibi Karina, sudah. Cukup. Kenapa? Apa ucapanku salah? Mungkin kalian semua sudah lupa sesuatu. Akan kuingatkan kalian. Kau ingat apa yang terjadi pada Karan? Prita sudah menuduh dan curiga. Sherlyn punya hubungan gelap dengan seseorang. Dan dia ingin membuktikan ini. Dia minta bantuan Karan. Lalu Karan yang polos mengikuti saja apa perintahnya. Dia membawanya ke pesta reuni kampus. Lalu narkoba ditemukan di kantong Karan. Semua orang menuduh Karan pengedar narkoba. Dia dipenjara karena perempuan ini. Karena dia, Karan dikeluarkan dari timnya. Bibi lupa satu hal. Prita adalah orang yang menyelamatkanku. Dia yang sudah mengakui semua tuduhan itu. Hingga dia dipenjara. Dia melakukan itu demi kita, Bibi. Lalu apa gunanya itu, Risap? Kabar yang beredar tetap menyalahkan Karan. Sudahlah, aku sama sekali tidak peduli dengan itu. Yang aku maksud adalah, Prita adalah penyebab dari semua kejadian ini. Tidak, Bibi. Masalah bisa saja terjadi, tapi Prita sama sekali tidak ada kaitannya dengan itu. Mungkin dia tidak menyukainya, Kak. Dia benci Prita, karena itu dia bilang begini. Karan, diamlah. Ini yang sebenarnya. Memang benar aku tidak suka pada Prita. Aku sangat membenci Prita. Tapi aku tidak mungkin berencana menjatuhkannya. Seperti apa yang telah dia lakukan pada Sherlyn. Syukurlah dokter itu telah mengatakan yang sebenarnya. Raki, Sherlyn adalah calon menantumu. Kalau Sherlyn sampai tahu kau tidak lakukan apapun saat Prita menuduhnya tanpa alasan, bahwa kau tidak memihaknya, bagaimana perasaannya? Kalau Sanjana sampai tahu, pikirkan apa yang dia akan lakukan. Kalau Prita membuat tuduhan palsu terhadap putrinya, dia bisa membatalkan pernikahan ini. Dan masyarakat akan mempermalukan keluarga Lutra. Seandainya saja seseorang punya kecurigaan dan dia mencoba untuk mencari tahu, lalu apa salahnya? Bibi. Prita lah yang bisa meyakinkan Risap untuk menikahi Sherlyn. Karena itu dia merasa bersalah. Hidup Risap akan kacau kalau dia menikahi Sherlyn. Hanya itu. Omong kosong. Omong kosong. Risap sudah kenal Sherlyn. Tidak, tidak, itu salah. Aku setuju hanya setelah Prita membujukku. Prita, jika kau tidak meyakinkanku tentang manfaat pernikahan, maka aku tidak akan tahu. Aku mau menikah atau tidak. Karena aku masih dalam anggapan kalau aku akan menikahimu. Saat itu aku percaya kepada Prita. Sekarang pun aku masih percaya. Dan aku akan terus percaya. Baik. Begini saja. Hubungi Ibu Sherlyn dan katakan padanya. Kalau kau memang benar-benar percaya penuh pada temanmu itu. Prita curiga kalau Sherlyn hamil. Jadi atas dorongannya kau mau melakukan itu. Sherlyn memeriksakan kehamilannya sebelum menikah. Hanya untuk memastikan dia hamil atau tidak. Ini telepon dia. Kau punya keberanian. Hubungi Sanjana. Katakan padanya, lupakan semua kesopanan dan lakukan hal kurang ajar ini. Silahkan saja terus merendahkan gadis baik-baik dengan semua tuduhan palsumu itu yang tidak berguna. Agar mereka membatalkan pernikahan dan keluarga Lutra menjadi bahan tertawaan masyarakat. Biar kita dipermalukan. Bisa kau lakukan? Hah? Baik. Akan aku lakukan itu. Selamat. Putrimu sudah melakukan apa yang kau minta. Prita berhasil sekali. Akhirnya dia berhasil menarik Risap untuk dirinya.
Karina, aku tidak mengerti maksudmu. Memang apa yang dilakukan Prita? Ada apa dengan Prita dan juga Risap? Katakan dengan jelas. Kau tidak mengerti? Kau polos sekali. Prita itu sama persis sepertimu. Dia selalu pura-pura polos. Dia berakting seolah baik di depan semua orang. Tujuanmu sesungguhnya adalah menjebak setiap orang kaya yang terlalu baik dan membuat mereka jadi mangsamu. Dan Prita sudah curiga kalau Sherlyn sedang hamil. Dia ingin Sherlyn diperiksa lagi sebelum menikah. Dan Risap? Risap juga setuju dengan semua itu. Dia juga akan lakukan itu. Akan aku beritahu apa yang terjadi setelahnya. Sanjana tidak terima mendengar ini dan akan membatalkan pernikahan. Hidup Risap akan kacau. Dia akan berbagi kesedihan ini dengan Prita. Dan juga putrimu. Putrimu akan bersimpati pada Risap. Dan dia akan membiarkan Risap menangis di pundaknya. Dan Risap yang polos akan jatuh ke perangkapnya. Dia akan jatuh cinta pada Prita dan menuruti semua keinginannya. Silakan kau rayakan ini, Sarla Aurora. Selamat ya. Beritahu semua tetanggamu kalau putrimu yang pintar itu akhirnya berhasil menjebak pria kaya. Dia telah memperdaya putra tertua keluarga Lutra. Apa kau puas sekarang? Kau telah memperdaya keluarga kaya raya dan hidup di dalamnya. Kau menjebak semuanya. Hah? Apa kau senang? Karina, apa kau gila? Apa yang kau lakukan ini? Risap sudah gila, Mahes. Kau tidak dengar semua perkataannya. Dia mau kalau Sherlyn diperiksa ulang. Kurasa putriku dalam masalah besar sekarang. Aku harus bertemu Prita. Aku sudah minta dia untuk berhati-hati, tapi... Kau ingatkan bahwa Sanjana adalah temanku. Bagaimana dia menghadapi masyarakat? Bahwa ada perempuan yang asal bicara tentang putrinya, kita tidak bisa percaya buta padanya begitu saja. Siapa yang memberi ide lebih dulu? Bibi yang sudah memulainya, dan aku hanya menyetujui. Kau lihat itu, Raki? Bibi. Kau bisa lihat kan? Risap dulu selalu menurut padaku, dan kau kan sudah seperti temanku. Mereka berdua tumbuh besar di depanku. Begitu banyak yang sudah kulakukan untuk mereka. Aku begitu menyayangi mereka. Dan sekarang mereka tidak menghormatiku. Mereka menantangku seolah aku adalah musuh. Hah? Apakah pantas mereka lakukan itu padaku sekarang? Hah? Sherlyn, sudah seperti putriku. Kau bertanggung jawab atas ini semua, Prita Aurora. Kau bertanggung jawab atas ini. Sekarang dengar baik-baik. Sherlyn adalah gadis baik. Dia sudah seperti putriku. Kau melempar tuduhan keji padanya. Aku tidak bisa terima itu. Aku tidak peduli dengan yang lainnya. Tapi aku tidak menerimamu di rumahku. Keluar dari sini. Jangan pernah masuk ke rumah ini lagi. Kalau berani datang lagi, bersiaplah menanggung kemarahanku. Keluar! Keluar dari rumahku sekarang. Bibi. Luar biasa, hebat sekali. Sepertinya mereka semua itu tidak berguna sama sekali. Karina melakukan sesuatu yang sangat bagus. Karena Karan dan juga Prita pasti tidak akan mengerti kenapa dokter itu sampai berbohong. Luar biasa. Dan Sarla Aurora dihina oleh Karina dengan sangat baik. Dan mulai sekarang, si sombong Sarla Aurora itu pasti tidak akan pernah berani mengancamku untuk membatalkan pernikahan dengan Prita Aurora. Tidak. Aku tidak boleh terlalu percaya diri. Kemenanganku belum dipastikan. Sebelum dokter itu sampai kantor polisi dan berubah pikiran, aku harus bicara pada dokter itu segera. Di mana aku simpan tasku? Aku harus bawa sejumlah uang. Mungkin nanti kuperlukan. Ya. Ibu, aku harus pergi sekarang. Ini obat-obatan Bibi Janki. Iya. Berikan saja pada Janki. Berikan dengan paksa kalau dia menolak. Dia itu kan keras kepala.
Ibu, tunggu. Apa? Mau kemana? Ibu ada urusan penting, sudah sana. Penting? Iya, sudah ku bilang penting. Ibu, tunggu dulu, Ibu. Sarla, Ibu. lihat apa yang dikabarkan di koran. Orang zaman sekarang tidak peduli nasib orang lain. Ada pohon jatuh menimpa seorang wanita di jalan. Dia tewas di tempat. Iya, nanti akan ku baca, Bu. Memangnya kau mau kemana? Ada urusan penting, nanti akan ku ceritakan. Aku tanya Ibu ada urusan penting apa, tapi Ibu tidak mau cerita. Udah ku bilang nanti akan ku ceritakan. Kenapa kau memaksaku? Ibu, ini penting sekali. Akan ku beritahu setelah pulang. Ibu, apa ada masalah serius? Ibu kelihatan cemas. Kalau seperti ini, aku juga merasa khawatir. Iya, ada hal serius. Aku memang gelisah sekarang. Kenapa kau bertanya terus? Sudah ku bilang ini penting. Kenapa kau tidak mengerti juga? Nanti akan ku beritahu setelah aku pulang. Sarla, kenapa harus teriak? Katakan saja ada apa. Aku sudah bilang padanya, Bu, ini penting, tapi dia tidak mengerti juga. Setiap menit berjalan perasaanku semakin berat, tapi dia tidak bisa mengerti. Ibu tunggu, katakan apa yang terjadi, apa ada masalah serius? Apa ada surat pemberitahuan tentang gedung Kunkum Bagja, apa begitu? Sudah ku bilang ini ada hal penting, biarkan aku pergi. Setelah aku pulang akan kuceritakan semuanya. Kau tidak mengerti juga, jangan halangi ibu, sana. Aku tidak akan biarkan ibu pergi sendiri, aku ini anakmu, Bu. Atau ibu dulu menemukanku terlantar di tangga kuil, aku berusaha membantu ibu. Kenapa tidak boleh? Apa ibu tidak menganggap aku anak ibu? Ibu selalu khawatir tentang Pragya dan Prita. Ibu sama sekali tidak peduli padaku. Begitulah ibu. Ibu tidak pernah cerita apapun padaku. Aku selama ini tidak pernah dianggap apa-apa untuk ibu. Aku tidak berarti untuk ibu sama sekali. Aku... Diam, aku bilang. Sarla, apa kau sudah tidak waras? Kenapa kau memukulnya? Iya, Bu. Aku memang sudah tidak waras. Ibu. Maafkan aku, Bu. Aku tidak sadar mengatakan hal itu. Ibu selalu menceritakan semuanya pada Kaprita. Ibu tidak pernah berbagi padaku karena ibu menganggap aku ini belum dewasa. Sementara aku tidak tahu apa-apa. Dia tidak dewasa sama sekali, tidak. Dia benar-benar payah dan karena itulah dia akan menanggung akibat atas semua itu. Apa yang dilakukan Kaprita, Bu? Sarla, ceritakan semuanya. Apa yang dilakukan Prita? Kenapa kau sebut dia payah? Ibu, dia memang payah. Kedua putri itu memang merepotkan Pragya dan Prita. Mereka tidak bisa menahannya. Mereka baik hati dan karena itulah mereka kena masalah. Ibu tidak tahu, Pragya sudah banyak menolong keluarga Merah. Dia mengabaikan masalahnya sendiri. Dia korbankan semuanya demi kebahagiaan mereka. Tapi apa yang dia dapatkan dari mereka? Mereka curiga dengan niatnya. Kita semua tahu kan yang dialaminya. Dan Prita dan Pragya, mereka gadis yang baik. Mereka tidak pernah memikirkan diri sendiri. Mereka mengorbankan semua demi orang yang mereka sayangi. Keduanya sering mengundang masalah dalam hidup. Tapi semua orang tidak bisa melihat kebaikan mereka. Karena itulah mereka menanggung akibatnya. Kejadian ini terulang pada Prita. Prita selalu kena masalah. Dia begitu menghormati keluarga Lutra, Bu. Aku sudah peringatkan dia berulang kali untuk menjaga diri dan hindari masalah. Tapi dia terkena masalah lagi. Dia sudah terjebak. Apa yang sebenarnya terjadi pada Kaprita? Tolong ceritakan padaku, Bu. Dia tidak pernah punya niat buruk. Dia selalu berbuat baik, ya kan, Bu? Coba katakan, dia hanya berusaha untuk menghalangi Risa menikahi gadis yang salah, yaitu Sherlyn. Kita semua juga tahu kalau Sherlyn bukan pasangan yang baik untuk Risa. Risa adalah pria yang baik dan bertanggung jawab. Dan Prita sangat menghargai Risa. Dia sudah banyak membantu kita, kan? Prita sangat menghormati Risa. Dia tidak pernah memandang Risa seperti anggapan Karina selama ini. Dia pikir Prita mengincar kekayaan mereka dan aku tidak bisa biarkan siapapun menuduh putriku. Aku tidak bisa terima itu. Selama aku hidup tidak seorang pun boleh menuduhku. Karina seharusnya tidak berkata itu. Tidak akan kubiarkan. Aku akan melindungi putriku. Prita membutuhkanku. Ibu, tunggu. Aku ikut dengan ibu. Sudah saatnya memberi pelajaran pada orang itu. Yang dikatakan Sristi benar. Ajak dia bersamamu. Sekarang saatnya Karina perlu disadarkan paksa. Kita lihat apa yang terjadi. Baiklah, dengarkan.
Ada amplop kuning di kamarku. Prita bilang itu berisi bukti yang memberatkan Sherlyn. Mungkin itu akan berguna. Tolong ambilkan. Ayo cepat. Iya, aku ambilkan. Ya, cepatlah. Ibu, aku rasa dia tidak akan menemukannya. Ibu tahu kan dia ceroboh sekali. Tolong dia, Bu. Ya, cepatlah. Aku tidak bisa berpikir jernih sekarang. Ya, baiklah. Amplop kuning. Di mana dia menyimpannya? Ada 2 amplop di sini, tapi ini coklat. Isinya bukti yang memberatkan Sherlyn. Kak Prita pasti menyimpannya di suatu tempat yang aman. Kan ku cari di lemari. Apa kau menemukannya? Belum, Nenek. Aku sedang mencarinya. Di mana lagi? Oh, cepatlah. Di mana? Di mana dia menyimpannya? Ibu! 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 Ibu, tolong jangan dikunci. Aku ingin ikut dengan Ibu. Sarla, buka pintunya. Ibu, aku akan mengurus ini semuanya sendiri. Kalian berdua di sini saja. Ibu, tolong buka pintunya. Buka, Bu. Selisti, dengarkan aku. Jagalah Ibu dan Janki di rumah. Akan kurus masalah ini di sana. Karina menuduh putriku dengan hal rendah seperti itu. Aku sudah peringatkan dia. Kalau dia sampai berani menuduh putriku lagi, tidak akan kuampuni.